Nah teman-teman, kali ini saya ingin membuat topologi ya teman-teman. Di sini pakai VLAN ya teman-teman. Jadi di sini topologinya nih ada marketing satu, kita ada switch juga, ada PC, ada router juga ya teman-teman. Di sini marketing satu, fase Ethernet 0 nya masuk ke fast Ethernet switch yang satu ya teman-teman. Nah di sini juga marketing 2 masuk ke switch port 2 ya, FA itu port, dan teknisi 1 masuk fast Ethernet 3, teknisi 2 masuk ke fast Ethernet 4 gitu ya teman-teman. Lanjut routernya di sini giga 0 kita masukkan ke fast Ethernet misalkan 23 ya teman-teman. Nah di sini yang PC juga kita masukin ke fast Ethernet 0 ke di sini portnya port 22 ya teman-teman. Jika lantai 1 sudah, kita buat nih lantai 2 nya teman-teman. Nah di sini lantai 2 nya juga seperti biasa, ada marketing, ada teknisi juga, ada switch, ada PC juga. Nah ini switchnya saya pilih 2960 ya teman-teman. Nah ini kita ganti dulu nih, SW lantai 2 ya teman-teman. Kita ganti nama seperti ini caranya. Nah lanjut di sini laptopnya kita ganti marketing, misalkan marketing berapa nih? Di sini marketing 3 ya teman-teman. Nah di sini juga untuk ininya marketing 4 ya teman-teman. Nah yang sebelah kanannya juga teknisi 3, di sini juga bawahnya teknisi 4. Nah kalau PC nya untuk PC IT lantai 2 ya. Nah di sini menggunakan VLAN, jadi VLAN itu ya, VLAN itu jaringan yang logik ya teman-teman, yang dibuat di dalam sebuah jaringan fisik. Sebelum kita buat tahapan VLAN, kita sambungkan kabel-kabelnya teman-teman ya. Nah, seperti ini kan kabelnya, disesuaikan juga ya teman-teman untuk pemasangan kabelnya. Nah jika switch ketemu switch itu bukan strike ya teman-teman, tetapi cross ya untuk kabelnya. Tapi juga ada sih yang bisa pakai strike juga gitu, tapi alangkah baiknya kita pakai kabel cross kalau switch ketemu switch. Nah jika sudah membuat kabel-kabelnya juga nih, jangan lupa kabel konsol untuk menyeting ya teman-teman. Nah di sini kita nanti akan menyeting switchnya teman-teman menggunakan PC ini. Nanti kita masuk ke CLI atau command line interface ya teman-teman. Nah ini untuk kita masuk klik 2 kali, kita ke terminal. Nah lalu kita enter. Nah ini kan baru masuk switch ya teman-teman, kita enable dulu, kita aktifkan dulu. Nah ini kita masuk konfigurasi terminal ya teman-teman. Nah ini udah masuk config, lalu kita ganti hostname nya teman-teman, tampilan awalnya biar tidak lupa. Nah kita ganti hostname switch lantai, misalkan kan saya setting lantai 1 ya, lantai 1 dulu kita ganti namanya.
langsung kita pasang nih. Nah ini yang dinamakan VLAN ya teman-teman. Nah kita ketikkan VLAN 10, lanjut kita ketikkan name-nya ya teman-teman. Misalkan VLAN 10 itu deretan yang kiri, nah itu kita kasih marketing, sesuaikan ya. Nah VLAN 10 itu marketing, langsung exit. Nah kita masukkan VLAN 20 nih. VLAN 20 di sini misalkan name-nya itu teknisi ya, iya yang tadi kita sudah buat ya teman-teman. Kita lalu exit kalau sudah membuat ini. Nah untuk memanggilnya itu do sh VLAN ya teman-teman. Nah ini udah muncul nih di bawah VLAN default. Nah itu udah muncul, berarti udah muncul di situ ya teman-teman. Tapi kan fast ethernetnya belum kita panggil ya. Nanti ini kita panggil seperti ini, int range fa0 12. Nah itu kalau range itu untuk memanggil 2 ya, atau lebih dari 1 ya gitu ya teman-teman. Nah kita switch access VLAN misalkan 10 ya teman-teman. Nah ini VLAN 10 langsung ke di sini yang selanjutnya ya, kan tadi yang atas marketing, yang bawah teknisi ya teman-teman, yang VLAN 20 nih. Nah switch access VLAN 20. Nah langsung di sini kita exit ya teman-teman. Nah, setiap kita setting harus kita lihat lagi ya teman-teman, muncul gak. Nah itu do sh VLAN ya. Nah ini muncul nih ya teman-teman, yang tadi portnya di default tertarik langsung ke masuk ke VLAN ya teman-teman. Masing-masing VLAN, ada VLAN 10, ada VLAN 20. Nah lanjut kita setting lagi nih router di sini lantai 2 ya teman-teman. Nah di sini masuk ke switch seperti biasa, connect. Lanjut ke kita bikin hostname nya dulu ya, ini untuk SW suite lantai 2 ya teman-teman. Sama seperti halnya yang tadi lantai 1, kita bikin lagi nih seperti ini, sama cara bikinnya juga. Nah, kita nama misalkan marketing juga nih teman-teman. Lanjut exit. Nah di sini VLAN 20 juga. Di sini lanjut name-nya teknisi juga, seperti itu sih caranya. Nah ini kita masukkan int range-nya atau portnya, sesuaikan ya yang kita colok. Misalkan kayak tadi marketing 3, kita masukkan jalurnya fast ethernet 12, marketing 4 nya di 2, berarti ke switch-nya ya teman-teman. Itu harus sesuai ya teman-teman. Nah jika sudah, kita coba cek di do show VLAN ya. Nah, kita ceknya iya seperti ini VLAN. Nah kita cek, nah itu muncul ya teman-teman. Nah udah ketarik tuh juga dari default, ketarik ke VLAN 10 marketing dan VLAN 20 teknisi, itu pas ethernetnya aktif seperti ini. Dan juga jangan lupa kalau kita sudah bikin buat kayak gini, harus di save ya teman-teman, pakai do wr atau do copy run start. Nah seperti itu, biar tidak hilang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mati lampu. Nah ini kita setting masih di lantai 1 lagi ya, kan tadi lantai 2 sudah, sebelumnya lantai 1 lagi, tadi lantai 2. Nah kita ke lantai 1 lagi ya teman-teman. Nah di sini kita lantai 1 int fa 024 ya. Nah kita switch access mode terang. Oh iya, karena kan switch ketemu switch, kita mode terangnya seperti ini teman-teman. Langsung exit. Nah kita memunculkan mode terangnya, caranya seperti ini nih, diketik do sh int terang. Nah ini udah muncul teman-teman. Lanjut di sini kita kabel konsolnya kita langsung ke router ya teman-teman. Nah routernya kita setting ke konsol. Nah kita buka di terminal ya teman-teman, kita oke.
Nah, kita ini seperti router masuknya ya no ya teman-teman. Nah ini masuk router masih. Nah di sini enable. Nah di sini conft. Lanjut di sini kita kan kita mau nyeting router ya, kita kasih nama dulu routernya, misalkan hostname router R itu router gateway strip gateway ya teman-teman. Nah ini untuk router gateway-nya. Nah ini juga untuk kita cek, misalkan do show int do show IP int br teman-teman ya. Nah ini kita munculkan, kita lihat sebelumnya nih, di sini interface nya kita lihat. Untuk cek router juga seperti ini nih caranya. Nah kita tambahkan int gig 0 ya /0 no sub sh, lanjut enter seperti itu tuh. Nah do kita munculkan do sh ypint br. Nah udah up ya, berarti kalau up statusnya up, belakangnya up berarti bagus ya teman-teman. Nah jika statusnya up atau down itu berarti ada yang salah ya teman-teman. Kita harus emang yang up dan belakangnya juga up. Nah int kita tambahkan lagi, itu habis itu exit kita ya tambahkan lagi int gig 0 /0 titik 10 0. Nah di sini untuk kita tambahkan echapulation.q.1q full, langsung IP address 192.168.1.255.255.255.0. langsung enter, langsung exit. Nah di sini ya, kita ketikkan lagi do SHIIP-INTBR. Nah tadi kita ketikkan sudah ada ya up juga tuh teman-teman tuh di Giga Ethernet 0.10 ya teman-teman. Nah lanjut kita bikin 20 ya teman-teman. Nah seperti ini tahapannya. Nah lanjut exit. Nah ini 2R kita simpan ya teman-teman. Nah, di router tuh harus kita misalkan habis buat CLI harus kita simpan, takutnya kita merubah-rubah modulnya, nanti kita on off nih langsung hilang tuh teman-teman yang kita sudah buat ya. Nah 2R itu berguna banget. Nah lanjut kita setting untuk ini ya teman-teman, switch lantai satu lagi. Tadi kan dari router udah. Di sini int FA kita tambahin fast ethernet. Di sini 22 ya teman-teman, 23 teman-teman. Nah switch mode trans, kita mode trans lagi teman-teman. Dari situ munculkan lagi ya teman-teman, maaf saya ngantuk. Nah itu kita munculkan lagi do SHINT trans seperti itu, munculnya seperti ini. Kalau itu kita cek ya teman-teman. Nah lanjut, kalau misalkan ini kita reload ya teman-teman, bisa kita exit dulu. Lanjut kita reload. Kita tunggu nih ini untuk nge-reload ya, yang tadi kita setting apakah muncul. Nah di sini kita tambahin lagi nih, kita masih bermain di switch lantai satu teman-teman, 2R. Nah di lantai 2 kita 2R lagi teman-teman, kita simpan. Nah lanjut ke sini kita 2R lagi teman-teman. Nah setelah itu lanjut kita pindahkan ke router lagi ya teman-teman.
Nah di sini IP-nya kita tambahkan lagi nih teman-teman. Di sini untuk IP DHCP-nya full. Nah, terus VLAN 10 strip marketing ya teman-teman, perlu tergepel enter. Kita buat networknya teman-teman 192.168.10.0. Ini 255.255.255.0 ya teman-teman. Lanjut kita default routernya nih. Default routernya 192.168.10.1. Di sini untuk DNS servernya juga 192.168.10.1 atau 8888 4 kali itu bisa teman-teman titik. Nah, lanjut exit. Nah, udah seperti ini teman-teman. Nah, habis itu di router gateway kita tambahkan lagi IP DHCP exclude ya teman-teman. Exclude address kita tap aja nih 192.168.10.1 ya. Di sini belakangnya juga 192.168.10.10 ya. Jadi dari 10.1 sampai 10.10 ya teman-teman untuk exclude-nya. Nah, di sini untuk kita buat lagi untuk VLAN 20 ya teknisi teman-teman, sama caranya seperti tadi, cuman IP-nya disesuaikan saja teman-teman. Misalkan VLAN 20 ya VLAN 20 IP-nya. Untuk memunculkan yang tadi kita sudah config do shara ini teman-teman, muncul kita spasi aja, kita lihat. Nah, udah muncul ya teman-teman. Nah, ini lanjut kita setting. Di sini kan sudah setting ya di config-nya. Nah, kita setting DHCP-nya teman-teman. Nah, yang dari static ke DHCP dapat gak? Nah, dapat tuh teman-teman IP-nya. Berarti berhasil ya teman-teman. Kalau sudah kita config, lanjut kita semakan DHCP-nya teman-teman di PC juga. Nah, jika sudah, masuk lagi ke router gateway teman-teman. Untuk memunculkan IP di sini do int IP PR ya teman-teman. Nah, ini udah nih caranya seperti ini. Nah, lanjut kita ke ini ya teman-teman, ke int gig 0.100 ya teman-teman.
ini sama encapsulation dot dot 1Q 100. Nah, caranya ikuti saja ya teman-teman, seperti ini, ikuti dari awal sampai akhirnya, nanti ada pengetesannya di akhir.
Untuk ini kita tes coba sukses tidak. Nah, sukses ya teman-teman, berarti berhasil. Nah, itu sukses berarti berhasil ya teman-teman. Nah, nanti adalah langkah selanjutnya teman-teman, video selanjutnya dari saya.